Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat yang keempat, 5 dan 6. Ini temanya memberikan mas kawin dan juga menyerahkan harta kepada anak yatim. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lantunkan ayat-ayatnya. Ayat Al-Quran apabila dibaca akan memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam hati orang yang beriman, akan menjadi penyembuh bagi yang membacanya. Kita nikmati membaca Al-Quran ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluh. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Fakuluhu hani'an mari'an. Insyaallah sebenarnya kalau sudah bisa membaca, asal ada tanda panjang ya kita baca panjang, ukurannya 4 ketuk atau 2 alif. Seperti ayat yang akan kita baca ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kita lanjut tanpa mengulang. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Pak Tasim diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik Pak Mandra langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu dan kalian berikanlah an-nisaa pada perempuan-perempuan yang telah dinikahi sadaqatihinna mahar-mahar mereka nihlatan dengan
dengan tulus dan senang hati. Nikah itu maknanya adalah kewajiban. Jadi mahar itu hukumnya wajib, namun tidak menjadi rukun nikah. Rukun nikah itu kan ada berapa itu? Ada 4. Ada calon mempelai, pria dan wanita, terus ada wali, ada kedua saksi, terus kemudian ada ijab kabul. Sementara mahar itu tidak masuk dalam rukun nikah, namun hukumnya wajib. Jadi dibayar cash atau dibayar ijil. Itu emang ada itu muajjalan, dibayar dengan ijil atau tempo. Ingat-ingat ya, mahar itu hukumnya wajib, namun tidak menjadi rukun nikah. Jadi ketika nikah nggak ada mahar itu boleh, tapi utang. Nah, utangnya itu harus dibayar tuh dengan tulus. Ya, calon bininya minta gelang emas ya dibeliin lah ya, yang tulus, jangan grundel, jangan grundel. Ini kok harus dengan tulus. Ya Mas Toto ya, masih ingat apa namanya mahar mas kawin untuk istri tercinta dulu apaan Mas Toto? Masih Ustaz. Berapa emas, berapa gram, terus Masya Allah. Jangan-jangan lupa. Masih ingat Pak Isan apa maharnya untuk istri dulu? Lupa, Masya Allah Pak Isan. Begitulah apa namanya yang namanya lelaki mudah melupakan, Masya Allah. Di sini ada kalimat yang ekstrim juga di sini. Bentar nyampe. Ya lucu kalau kita baca itu, Masya Allah. Ini watak-watak lelaki dibuka ini di dalam tafsirnya ini dibuka. Tapi mau saya sampaikan kelihatannya agak-agak apa namanya berani, agak-agak enggak kayak gitu karena direkam. Ya Allah. Baik, lanjut Pak Mandra. Fa in tibana, maka jika mereka para perempuan yang dinikah berbaik hati menyerahkan lakum kepada kalian an syai'in dari sedikit minhu dari mahar tersebut nafsan dengan senang hati. Udah deh Bang, apa namanya yang separuh gak usah dibagi ke Dinda, separuh buat apa aja deh, buat usaha dan segala macam, gak apa-apa. Nah itu namanya rela. Fakuluhu, maka makanlah sedikit dari mahar tersebut dan terimalah hanian dengan nikmat marian dan dengan tanpa rasa takut akibatnya. Nah, itu karena istrinya berhati, udah susah payah nyari modal untuk nikah, giliran mau nikah ternyata modalnya kemakan uang acara, uang sono sini, uang mahar tinggal 80%. Bagaimana? Minta izin, udah deh Bang, nggak apa-apa. Nah itu nikmatilah dengan senang hati dan nikmat tanpa ada rasa takut. Kita lanjut. Kemudian ayat 56 ini adalah temanya penyerahan harta terhadap anak yatim. Kita lanjut Pak Mandra. Wala tu'tu dan janganlah kalian berikan as-sufaha'a kepada orang-orang yang bodoh dalam menggunakan harta. Orang-orang yang memubazirkan, yang berbuat mubazir, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di sini di dalam tafsirnya yang baru ini, al-mubadzirina minar rijali wan nisa'i was-sibyan wal yatama. Jangan serahkan harta itu kepada orang yang berpotensi dia
bikin mubazir badan. Jangan. Baik itu laki-laki, perempuan, anak yatim atau anak-anak. Ini kaidahnya demikian. Lihat dulu nih, anaknya pandai mengelola harta apa enggak. Entah itu anak yatim atau siapapun, jangan kasih orang itu kalau enggak pandai mengelola harta. Karena harta itu pokok kehidupan. Ini di sini ditafsirkan demikian Pak Haji. Bukan lebih menambah wawasan. Sementara kemarin-kemarin saya baca itu la tu'tul mubadzirina minal yatama alladzi yakununa tahta wilayatikum. Di dalam tafsir yang lain itu jangan engkau serahkan harta itu kepada anak yatim yang masih dalam pengawasan kalian. Ternyata dikembangkan di dalam tafsir ini bahwa maksud tu'tus sufaha itu tidak hanya jangkauannya anak yatim, walaupun konteksnya itu anak yatim, tapi Al-Quran itu memberikan panduan, kaidahnya umum, walaupun turunnya ayat itu berdasarkan kasus-kasus tertentu. Tapi ketika menjadi ayat itu menjadi kaidah umum. Menjadi apa? Kaidah umum, menjadi petunjuk umum. Jangan serahkan. Nyari duit susah. Nah tiba-tiba kita serahin kepada orang yang berpotensi untuk ngabur-ngaburin duit. Jangan. Ya Pak Tasib ya, ketika Pak Andra, ini dalam Al-Quran aja masalah mengelola harta itu ketat. Masya Allah, mengelola harta itu ketat. Lanjut. Amwalakum, harta-harta kalian, yang ada harta-harta mereka, yang ada pada kalian, allati ja'alallahu, yang Allah jadikan lakum untuk kalian, bagi kalian, qiyaman sebagai pokok kehidupan. Nah, udah punya modal untuk pokok kehidupan malah dibikin untuk judi wassalam, ya kan? Ayo, benar apa enggak Pak Tosin? Itu termasuk berpotensi. Kasusnya banyak, udah modal segitu-gitunya, nyarinya susah, malah kena setan kepeng judi bablas yang ini. Benar apa enggak itu Pak Tosin? Nah, makanya harus hati-hati mengelola harta. Nyari duit itu juga gampang, mengelola duit juga harus ada iman dan ilmu. Dengerin kan? Mengelola duit itu enggak gampang. Nyari duit juga enggak. Makanya ketika punya duit itu syukuri, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Akbar. Enak ini. Tafsirnya Pak Haji Mulkan. Enak bisa baca tafsirnya itu. Masya Allah. Ya Pak Dery ya. Alhamdulillah. Enak tafsirnya ini. Tapi kalau ngaji tafsir harus pelan-pelan seperti ini, dinikmati. Ya Pak Mandra ya. Dinikmati. Kira-kira jangkauan maknanya itu kemana? Ya Mas Toto ya. Jangan langsung dibaca. Kita saya punya istilah ketika ngaji tafsir itu menyelam, mendalami dan mengambil mutiara. 3M. Apa Mas Toto? Menyelam, mendalami, ngambil mutiara. Baca dulu ayatnya. Perkata diartikan, lalu jangkauan perkata itu tafsirnya kemana, dikaitkan kekinian itu seperti apa, akhirnya dapat mutiara. Masya Allah. Kalau baca terjemah kayak nyebrang aja itu. Tapi kalau ngaji model seperti ini, nyebrang, menyelam, mendalami, ngambil mutiara. Understand Pak Tosim? Ya, kurang lebih demikian apa enggak Mas Toto? Ini kalau ngajinya demikian. Baik, kita lanjut Pak Mandra. Warzuquhum, dan berikanlah mereka rezeki atau makanan fiha padanya dalam harta tersebut waksuhum, dan berikanlah mereka pakaian wakulu,
Waqulu dan berkatalah kalian qaulan dengan perkataan dari ma'rufa yang baik. Di kata-katanya itu misalnya perkataan yang baik seperti ini, wahai anakku, anak yatim, hartamu sekarang ada pada paman. Nanti setelah engkau dewasa dan pandai mengelola harta ini aku serahkan kepadamu. Itu makna daripada waqulu qaulan ma'rufa. Wahai Ija, bukannya ente nggak boleh nyetir mobil, tapi ente masih sekolah. Nanti kalau ente sudah masuk waktu umur yang diperbolehkan, tak kunci mobil ini ayah serahin padamu dan ente bisa nyetir mobil kalau sudah bisa punya SIM dan segala macam. Itu namanya waqulu qaulan ma'rufa. Demikian. Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah komersial break berikut ini kita akan kembali bersama Mas Toto. Minum dulu Mas Toto. Jreng iklan. Haji Murkan minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, ternyata nikmat banget. Warzuquhum berikanlah mereka rezeki maya suddu bihi ju'an nafsi. Artinya rezeki yang untuk pokok kehidupan, asal mereka itu bisa menyambung kehidupan. Nah, keinginannya bagaimana? Jangan nanti terhamburkan. Jadi orang kalau berpotensi tidak pandai mengelola harta, cukup kasih sesuai dengan kebutuhan hidup. Jangan keinginan. Karena keinginannya itu karena tidak ada landasan ilmu, ngawur nanti. Suruh bayar SPP malah untuk beli pulsa, repot kayak gitu Mas Toto ya. Masya Allah. Iya Cak. Suruh bayar SPP ya bayar SPP, malah libir untuk beli pulsa, beli yang lain. Oh itu berarti nggak boleh diserahin harta. Lanjut, ini pelajaran tentang bagaimana manajemen cash flow-nya ini Pak Tos. Ayat 5 itu kalau kita masalahnya kan bukan pinter masalah hitung-hitungannya, manusianya yang bermasalah, benar kan Mas Toto? Bukan masalah manajemennya itu pemasukan dan pengeluaran debit kreditnya, tapi yang jadi masalah adalah manusianya. Gimana nggih? Kadang-kadang masalah laporan keuangan bisa dimanipulasi, nolnya bisa ditambah dan dikurangi. Yang bermasalah bukan catatannya, manusianya. Ya, analisanya demikian Pak Tos. Harus pandai menganalisa psikologi manusia. Ya Allah, lanjut ganti Pak Tos. Wabtalu ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalu dan ujilah kemampuan penggunaan harta al-yatama, anak-anak yatim, hatta sehingga idza balagun nikah, ketika mereka sampai umur menikah, fa in anastum, maka jika kalian melihat minhum dari mereka rusdan, kedewasaan, pandai membelanjakan harta, fadfa'u, maka kalian serahkanlah ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta-harta mereka. Nah, stop. Di sini diberikan penjelasan adalah sebagai berikut. Ujilah mereka itu sehingga nampak di antara mereka yang pandai dan yang bodoh sebelum balik dalam masalah agama dan masalah tasarrufihim fi amwalihim, pengelolaan harta, bima yaliku bihalihim, dengan kondisi yang layak pada keadaan mereka. Bi an tajarrabu wa la tatajir bil bai'i wasyara. Seandainya mereka anak seorang pedagang, maka ujilah mereka dengan perdagangan. Nih, ada
tidak langsung di lain. Nah kalau otaknya orang kampung ya gampang aja, beliin aja kambing. Kambing kalau setengah tahun udah gede, terus setahun alhamdulillah bisa untuk kurban, dijual ada hasilnya. Itu cara berpikir yang sederhana. Kalau di Jakarta kan repot, mau miara kambing, iya kan? Terus akhirnya buka apa Mas Toto kalau padahal potensinya besar sekali, tapi kan sangat-sangat di Jakarta itu boleh dikatakan menakutkan kayak gitu. Investasi ini ntar malah zong semuanya. Kalau di kampung kan ada barangnya nih. Ya Pak Tosim ya. Pak Tosim pengusaha apa? Bingung padahal Pak Tosim udah bertahun-tahun di Jakarta. Tapi kalau di kampung beli ayam, terus kambing, ayam jago, terus atau bener nggak? Oke. Kalau di Jakarta punya duit 100 juta aja dikit itu buat sewa ini, terus buat mengelola ini, usaha makanan dan lain sebagainya. Ternyata malah ya Pak Mandra ya, Masya Allah, diuji bagaimana caranya itu agar harta itu bisa berkembang. Maka saya baca kitab fikih itu yang namanya perdagangan, taklibul mali ajlir ribhi, mengelola harta untuk tujuan keberuntungan. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Biar duit kita jangan terus bekerja, tapi bagaimana duit itu bekerja untuk itu. Caranya kan demikian ya Mas Toto ya. Jangan kita bekerja terus, tapi bagaimana harta itu bekerja untuk kita. Ini saya kasih contoh ya. Saya belajar sapi merawat sapi di rumah. Udah mulai sapi betina, sapi jantan, sapi di bawah 15 juta, sapi di atas 15 juta, pengalaman sampai sapi kecebur kobangan, terus akhirnya nilai jualnya dan segala macam. Akhirnya saya berpikir, setelah percobaan baru dapat ilmu Mas Koko. 5 tahun saya belajar sapi. Nah sekarang dapat tuh, kalau kita beli sapi harga 18 juta di Banyuwangi itu dalam jangka waktu setahun harganya bisa 28 juta, dan itu berarti keuntungan 10 bagi yang ngerawat, 5 bagi yang rawat, 5 bagi yang milik modal bersih. Nah kalau satu sapi, nah kalau 12 sapi gimana Pak Tosim? Ya. Jadi pegawai negeri duitnya kerja untuk kita tuh, dan itu nyata. Tapi Pak Tosim, perjalanan untuk seperti itu, wah luar biasa. Udah mau berangkat nih kemarin saya, wah ditakut-takutin. Yang takut-takutin siapa? Ada aja tuh yang namanya kayak gitu. Ntar kalau sapi kayak gini gimana ya? Udah mantap nih, manajemennya udah mantap nih. Kadang yang di samping kita itu bukannya menyemangati, malah takut duluan kan gitu. Belum lagi nyampe rumah sama emak, nanti kalau kayak gini gimana? Aduh ini. Terus adik momen-momen lagi, astagfirullah. Giliran saya berangkat dan dapat untung Pak Haji Vulkan, senyum. Coba bayangkan tuh, ya Allah, tuh untuk sampai ke situ gak gampang ternyata. Jadi bagaimana kita punya duit itu jangan kerja mulu, tapi bagaimana ketika kita punya modal itu agar kerja untuk kita, itu namanya dagang. Dagang itu sebenarnya mengelola ini nih, mengolah harta untuk agar kita punya untung. Ya Mas ya, kumpulin duit. Asalnya mana Mas? Banjarnegara. Apalagi Banjarnegara kan banyak tuh pakan-pakan kambing itu yang bagus-bagus, bener kan? Itu paling cocok Banjarnegara untuk masalah perkambingan. Dekat Wonosobo apalagi, bener apa enggak? Daerah pegunungan, pakan banyak. Kembangin tuh kambing etawa. Ini kita berangkat dari ngaji, terus nyari orang, sudah manajemennya pas, giliran nyari orangnya. Nyari apa? Nyari orangnya yang ngelola. Kadang-kadang yang bergele itu bukan,
kalkulasinya tapi orangnya. Tuh, diuji terus seperti itu. Ya maksudnya karena sesuatu yang halal itu sesuatu itu butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh perjuangan. Ngaji juga butuh perjuangan. Dapat ilmu itu butuh perjuangan apa enggak? Ingin duit itu perlu perjuangan apa enggak? Ya sama aja. Terus pelajari. Belajarlah kepada orang yang sudah sukses. Itu aja. Belajar kepada orang yang sudah sukses. Jangan ilmu pas-pasan, spekulasi. Waduh, itu kalau jatuh kelihatannya bangkitnya susah itu Mas Toto, ya kan? Belajar kepada orang yang sudah sukses. Contohnya apa? Ya dikit-dikit saya kan. Jadi pengelolaan harta yang untuk mendapatkan keuntungan. Oh kalau kayak gini gimana? Beli sapi di bawah. Contoh ya Pak Tosin ya. Ini ngobrolin masalah persapian. Saya dikocok-kocokin. Beli aja sapi betina. Nah terus Pak Yu, gimana nanti potensi hasilnya? Kalau sapi betina itu misalnya beranak pertama buat yang merawat, terus beranak yang kedua buat yang punya, terus berawak yang ketiga terus seperti itu. Nah giliran beli Mas Toto, sekarang kan zamannya suntik Pak Haji Murukan, udah disuntik 7 kali, nggak bunting-bunting. Ayo coba bayangkan, yang merawat rugi, yang punya modal juga. Oh itu saya alami. Sekali suntik kan kasihan, sama-sama kasihan. Yang merawat capek nyari rumput nggak dapat hasil, saya apa lagi? Suntik udah 7 kali suntik nggak bunting. Wah nggak pas nih. Terus pikir lagi, beli sapi di bawah 12 juta lama, gedenya lah, bila masih kecil. Nah ketika 18 juta saya beli, setahun persis itu saya hitung 11 bulan bahkan hasilnya 10 juta, 5 juta buat yang merawat, 5 juta bagi pemilik modal. Kalau 1 sapi, kalau 12 sapi jadi pegawai negeri kan kayak gitu. Saya dulu bercita-cita banget punya sapi 12 gimana itu kalau punya 12. Sampai berangan-angannya seperti itu ya, minimal UMR kampung Banyuwangi paling 2.900.000 ya kan? Ya bagaimana UMR 2.900.000 itu dijangkau oleh hasil sapi per bulan. Kira-kira otak saya udah jalan apa enggak nih Pak Tosin? Oh, ya berkanya baca pun kayak gini gimana, ini gimana tuh ya Allah. Tertarik Pak Hamzah bergabunglah bersama saya. Alhamdulillah. Kalau kambing saya nggak punya pengetahuan. Tapi kalau sapi saya sudah punya pengalaman 5 tahun. Terus terang. Ya dengan naik turunnya dengan sapi, kena corona kemarin, PMK kemarin, waduh, alhamdulillah. Sapi udah jogrokan Mas Toto 40 juta gara-gara kukunya copot. Akhirnya mau nggak mau jalan aja berdarah. Terus akhirnya turun 19 juta. Apakah kayak gini loh? Tuh, itu namanya ya ilmu lah. Tapi masa harus berhenti? Loh jelas-jelas ada keuntungan, itu kan kecelakaan tidak terus. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat mengenai masalah penyerahan harta. Jangan diberikan kepada pendekar yang berwatak. Ya Mas Toto, harta itu ya kan ya harus pandai mengelola harta itu. Ya yang kecil-kecil aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.